Siapa Jabang Tutuka? Banyak orang yang familiar dengan nama Gatot Kaca. Namun Jabang Tutuka belum begitu terkenal. Lakon karya Jabang Tutuka alias Gatot Kaca, Satria Pringgadani, dan Satria Seribu Nama ini menceritakan kisah cinta dan konflik. Siapkah Anda memasuki dunia pewayangan yang penuh keajaiban dan takdir besar? Simak ceritanya. Ceritanya bermula dari kegalauan Raja Nagapercona atas pasangan hidupnya. Sang raja diliputi rasa iri atas olok-olok rakyatnya terhadap istri-istri mereka. Untuk meminta nasihat, Patih Sekipu menyarankan untuk berkonsultasi dengan Emban Skarlaras, seorang individu terkenal yang banyak akal. Di dalam balairung kerajaan, Sang Prabu Nagapercona duduk di singgasana megahnya. Patih Sekipu memasuki ruangan dengan taksim. Ampun Baginda, apakah yang membuat Paduka memanggil hamba? Adakah persoalan kerajaan yang perlu segera diselesaikan? Bukan soal kerajaan, Patih. Ini soal hatiku. Sudah lama aku memendam rasa cemburu pada rakyatku yang dapat bersenda gurau dengan istri-istri mereka. Sedangkan aku, seorang raja, tiada memiliki pendamping untuk berbagi suka dan duka. Namun, siapakah yang Paduka dambakan untuk menjadi permaisuri? Aku ingin meminang Dewi Supraba. Parasnya yang elok dan kebijaksanaannya pasti akan menjadi anugerah bagi kerajaanku. Dewi Supraba memang bidadari yang termasyur, tetapi meminangnya bukan perkara mudah. Hamba sarankan Paduka meminta bantuan Emban Skarlaras. Ia terkenal akan kecerdikannya. Baiklah, aku percaya pada usulmu. Patih, panggil Emban Skarlaras ke hadapanku. Patih Sekipu beranjak dan berangkat memanggil Emban Skarlaras untuk menghadap Sang Prabu Nagapercona. Emban Skarlaras datang ke hadapan Sang Prabu dengan sikap penuh hormat. Ampun Baginda, hamba hadir sesuai panggilan Paduka. Wahai Emban Skarlaras, aku ingin engkau pergi ke Jonggring Salaka untuk menyampaikan lamaran kepada Dewi Supraba. Sampaikan bahwa lamaran ini datang dari Sang Prabu Nagapercona, Raja Pringgadani. Titah Paduka adalah kehormatan bagi hamba, namun izinkan hamba merancang cara terbaik agar lamaran ini dapat diterima oleh Dewi Supraba. Baiklah, aku serahkan segalanya padamu, Ban. Berangkatlah secepatnya. Emban Skarlaras memulai perjalanan ke Jonggring Salaka untuk menyampaikan lamaran raja kepada Dewi Supraba. Namun setibanya di sana, Batara Guru, penguasa Jonggring Salaka, menganggap alamat tersebut kurang memadai dan memanggil para dewa untuk bertemu. Dia juga meminta peningkatan tindakan keamanan. Apa maksud dari lamaran ini? Sang Prabu Nagapercona ingin meminang Dewi Supraba? Ini pertanda buruk. Aku merasa ada ancaman besar mengintai Kahyangan. Sang Hyang Jagatnata, apa titah Paduka mengenai lamaran ini? Panggil semua dewa untuk bersiap perkuat penjagaan Jonggring Salaka. Jangan sampai ada celah bagi Nagapercona untuk menyusup ke Kahyangan. Lamaran ini akan kujawab di waktu yang tepat. Aku membawa amanat besar dari Baginda. Dewi Supraba adalah wanita yang dikenal bijaksana dan berparas elok. Namun, jalan menuju Jonggring Salaka penuh tantangan. Semoga Batara Guru berkenan menerima lamaran ini dengan hati terbuka. Emban Skarlaras tiba di gerbang Jonggring Salaka. Para penjaga menghadangnya. Aku Emban Skarlaras, utusan Raja Nagapercona dari Medang Kumitir. Aku datang membawa lamaran untuk Dewi Supraba. Meskipun Emban Skarlaras berusaha menjelaskan identitasnya dan meminta pertemuan dengan Batara Guru, para dewa penjaga mengabaikannya dan mengusirnya dari Jonggring Salaka. Menyadari gawatnya situasi, Emban Skarlaras menggunakan kesaktiannya, namun para dewa tetap bergeming. Dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan konflik, Batara Bayu turun tangan dan menimbulkan angin topan yang dahsyat. Topan tersebut melanda tubuh Emban Skarlaras hingga terjatuh ke bumi. Giling Wesi,
Prabu Naga Percona dan patihnya mendiskusikan hasil yang mungkin dicapai. Tiba-tiba seorang panglima melaporkan bahwa emban Skarlaras telah jatuh dari langit. Raja Gilingwesi dan Patih Sekipu segera mencarinya, hanya untuk mengetahui bahwa Skarlaras hanya pingsan. Tidak lama kemudian, dia sadar kembali dan menceritakan kejadian yang telah terjadi. Wajah Prabu memerah karena marah, terlihat dari hinaan yang diterimanya dari para dewa. Skarlaras membuka matanya perlahan, terlihat lelah dan sedikit bingung. Raja dan Patih menatapnya dengan penuh perhatian. Baginda. Skarlaras, kau selamat. Apa yang terjadi? Ampun Baginda, setelah lamaran Baginda disampaikan kepada Batara Guru di Jonggring Salaka, hamba diusir secara tidak hormat. Para dewa tidak hanya menolak lamaran itu, tetapi juga menghina Baginda dan menyebut kerajaan kita tidak layak bersanding dengan mereka. Patih Sekipu segera diperintahkan untuk mengumpulkan pasukan besar pilihannya dan berangkat ke Jonggring Salaka. Setibanya di Repat Kepanasan, pasukan tangguh dari Gilingwesi menemui penghalang kokoh yang didirikan oleh para dewa. Patih Sekipu meminta dipertemukan kembali dengan Batara Guru. Namun Batara Bayu menolak. Marah dengan penolakan tersebut, Patih Sekipu diserang oleh para dewa penjaga Repat Kepanasan. Korban tidak bisa dihindari di kedua sisi. Dan seiring berjalannya waktu, tidak mampu menahan kekuatan besar Gilingwesi. Sebagai tanggapan, pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewa Bayu mundur ke Slamatangkep, mencari perlindungan di benteng yang kokoh. Mundurnya pasukan Batara Bayu dilaporkan kepada Batara Guru oleh Batara Narada. Batara Guru kemudian memerintahkan Batara Narada turun ke Mayapada dan menyerahkan senjata konta kepada Arjuna. Arjuna dipercaya menjalankan misi ini oleh Raden Bratasena yang mencari senjata yang mampu memutuskan tali pusar Jabang Tutuka. Narada, dengarkan titahku. Ada tugas penting yang harus kau laksanakan segera. Hamba siap menjalankan perintah, Sang Hyang Jagatnata. Apakah yang harus hamba lakukan? Tali pusarnya tak dapat diputuskan oleh sembarang senjata. Jadi Raden Bratasena telah menunjuk Arjuna untuk mencari senjata yang dapat menyelesaikan masalah ini. Ampun, Sang Hyang. Jika demikian, apakah yang Paduka perintahkan kepada hamba? Bawalah senjata pusaka konta dari Kahyangan dan serahkan kepada Arjuna. Hanya konta yang mampu memutuskan tali pusar Jabang Tutuka. Beritahu Arjuna bahwa senjata itu harus digunakan dengan bijaksana, karena kekuatannya tak tertandingi. Hamba akan menjalankan titah ini secepatnya, Sang Hyang. Batara Narada bersiap untuk turun ke Mayapada. Ia membawa pusaka konta yang bersinar terang, melangkah dengan keyakinan untuk menjalankan tugasnya. Batara Guru percaya hanya Jabang Tutuka, seorang yang dapat menyingkirkan Prabu Naga Percona dan menyelamatkan Suralaya. Di kerajaan Tablakancana Petapralaya yang berada di bawah kekuasaan Prabu Begawan Radaya, hiduplah seorang putra bernama Bambang Aradea. Bambang Aradea dikenal dengan sifat nekat dan suka membuat onar, sehingga kerap memicu konflik di dalam kerajaan. Suatu hari, terjadilah pertengkaran sengit antara Prabu Begawan Redaya dan Bambang Aradea, yang bermula dari usaha Raden Aradea yang terus-menerus mencari masalah. Di tengah kekacauan itu, Raden Aradea memutuskan untuk berpetualang mencari hiburan di hutan. Secara kebetulan pada saat itu Batara Narada sedang melintasi hutan mencari Arjuna. Saat dia mengembara, dia menemukan Raden Aradea yang sangat mirip dengan Arjuna. Penasaran, Batara Narada menghampiri dan sang dewa mengungkapkan tujuan pencariannya. Salam sejahtera, wahai Arjuna. Aku telah mencarimu ke seluruh penjuru Mayapada. Akhirnya aku menemukanmu. Raden Aradea tersentak, tapi segera menyembunyikan keterkejutannya. Batara Narada, kehormatan besar bagiku menerima kunjungan dari Kahyangan. Apakah gerangan maksud kedatanganmu? Wahai Arjuna, aku membawa titah dari Batara Guru. Kau telah ditugaskan oleh Raden Bratasena untuk menemukan senjata yang dapat memotong tali pusar Jabang Tutuka. Senjata itu adalah pusaka konta yang kini kupersembahkan padamu. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaan Batara Guru. Memang benar, tugas besar ini ada di tanganku. Senjata ini akan kubawa dengan sepenuh tanggung jawab.
Raden Aradea tahu kalau Batara Narada salah orang dan Raden Aradea berpura-pura menjadi Arjuna dan diserahkanlah pusaka Konta kepadanya. Sementara itu, Raden Arjuna yang juga berkelana ke dalam hutan bertemu dengan Batara Narada. Terkejut dengan pertemuan tak terduga tersebut, Batara Narada menyadari kesalahannya dan mencari klarifikasi tentang identitas Raden Aradea. Semar, seorang resi yang arif dan berpengetahuan luas, dengan sigap menyimpulkan bahwa orang yang menyerupai Raden Arjuna itu memang Raden Aradea. Astaga, Raden Arjuna, bukankah aku baru saja menyerahkan pusaka Konta padamu? Mengapa kau ada di sini? Ampun, Batara Narada, hamba belum pernah bertemu Paduka hari ini. Apalagi menerima pusaka Konta. Apa gerangan maksud dari ucapan Paduka? Mustahil, aku tadi bertemu seseorang yang berwajah persis seperti dirimu di tengah hutan. Aku menyerahkan pusaka Konta kepadanya, mengira ia adalah engkau Arjuna. Tunggu dulu, Batara Narada. Kalau begitu, orang yang Paduka temui tadi bukanlah Kanjeng Raden Arjuna, melainkan seseorang yang mirip dengannya. Orang itu pastilah Raden Aradea. Raden Aradea. Siapakah dia, Semar? Raden Aradea adalah satria dari negeri Tablakancana, Petapralaya. Ia memang sangat mirip dengan Kanjeng Raden, tetapi sifat dan tujuannya berbeda. Konon, ia dikenal licik dan gemar memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya sendiri. Raden Arjuna dengan sigap mencari Raden Aradea. Saat bertemu dengannya, Raden Aradea dengan keras membantah menerima kunta dari Batara Narada, sehingga memicu perdebatan sengit. Didorong rasa takut ketahuan kesalahannya dan keengganan menyerahkan senjata konta, Raden Aradea mencabut keris bantal pipinya dan menerjang ke arah Raden Arjuna. Pada suatu kesempatan, Raden Aradea melancarkan pukulan dahsyat hingga menyebabkan Raden Arjuna pingsan. Setelah sembuh, Raden Aradea berusaha melompat. Namun dengan sigap Raden Arjuna mencengkeram kakinya hingga terjatuh. Perjuangan sengit pun terjadi, memperlihatkan kekuatan mereka yang setara. Dalam perjuangannya, Raden Arjuna berhasil merebut sarung senjata kunta dari Raden Aradea, sebelum Raden Aradea melarikan diri ke kegelapan malam. Karena kecewa, Raden Arjuna kembali ke Amarta. Keesokan paginya, saat rombongan mereka dalam perjalanan menuju Amarta, tanpa diduga mereka dihadang oleh Batara Narada. Batara Narada dengan tulus meminta maaf atas kesalahannya dan menjelaskan bahwa sarung konta masih berharga dan dapat dimanfaatkan untuk memotong tali pusar janin tutuka. Setelah menerima penjelasan Batara Narada, Raden Arjuna mengambil keputusan untuk mengunjungi Pringgandani. Raden Arjuna dan rombongan, aku datang untuk meminta maaf atas kesalahan besar yang telah kuperbuat. Batara Narada, kami memahami bahwa engkau telah tertipu oleh Raden Aradea. Namun, apa yang membawamu kembali ke hadapan kami? Raden Arjuna, bahwa sarung konta tetap berguna dan dapat digunakan untuk memotong tali pusar Jabang Tutuka. Di Pringgandani, Raden Bratasena yang memikirkan nasib putranya Jabang Tutuka yang tali pusarnya belum dipotong. Raden Bratasena akhirnya memutuskan pergi ke Amarta untuk menemui adiknya Raden Arjuna. Di tengah kegelisahan Raden Bratasena atas takdir yang menimpa putranya Jabang Tutuka, Batara Kresna turun dari kahyangan untuk memberikan wejangan. Dengan segala kebijaksanaan, ia hendak menenangkan hati Raden Bratasena. Ia memberikan penghiburan dengan meramalkan bahwa Jabang Tutuka akan tumbuh menjadi anak yang sakti dan berakhlak mulia. Wahai Raden Bratasena, mengapa kulihat bayangan resah menghantui hatimu? Tidakkah kau percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Sang Pencipta? Batara Kresna, Panembahan yang arif bijaksana, bagaimana hamba tak gelisah Jabang Tutuka tidak bisa dipotong tali pusarnya? Raden Bratasena, ketahuilah, segala sesuatu di dunia ini telah tertulis dalam lembaran takdir. Musibah yang kau alami bukanlah hukuman, melainkan ujian yang akan memurnikan dirimu. Sabar dan ikhlaslah menerima, sebab itu adalah kunci menuju kebijaksanaan.
khawatir akan keberadaan Jabang Tutuka, Prabu Darmakusuma, Raden Nakula, dan Raden Sadewa, ingin membantu pencarian Raden Arjuna. Namun Batara Kresna dengan tegas melarang campur tangan mereka dan mengimbau semua orang menunggu kedatangan Raden Arjuna. Tak lama kemudian, Raden Arjuna akhirnya sampai di Pringgandani. Setelah sembah sujud kepada Prabu Darmakusuma dan Raden Bratasena, Batara Kresna dan Raden Sadewa saling bertukar sapa dengan Raden Nakula. Raden Bratasena dengan nada keras meminta Raden Arjuna menyerahkan senjata yang dapat memotong tali pusar Jabang Tutuka. Raden Arjuna, mana senjatanya yang bisa memotong tali pusar Jabang Tutuka? Dengan gugup Raden Arjuna menjelaskan bahwa benda yang dibawanya hanyalah sarung, bukan senjata. Amarah Raden Bratasena semakin memuncak, mengancam akan mencelakakan Raden Arjuna. Untung saja Batara Kresna turun tangan, mendesak Raden Bratasena mendengarkan penjelasan Raden Arjuna. Sambil memperlihatkan kuku pancanakanya, Bratasena berjalan mondar-mandir menunggu penjelasan Raden Arjuna. Arjuna pun menceritakan dari awal sampai akhir peristiwa yang dialaminya, hingga membuat semua orang terkesima dengan sarung senjata konta. Hanya Bratasena yang tidak percaya dengan keampuhannya sarung senjata konta. Namun, Batara Kresna memberi nasihat supaya tali pusar Jabang Tutuka dicoba dipotong dengan sarung senjata konta. Akhirnya, Raden Bratasena menyetujuinya, dan persiapan pun dilakukan. Di tengah doa yang lain, Batara Kresna bertugas memotong tali pusar Jabang Tutuka. Namun peristiwa luar biasa terjadi. Sarung konta tertelan tali pusar Jabang Tutuka. Raden Bratasena berusaha menarik keluar sarung tersebut. Namun semakin ia meronta, sarung tersebut semakin tenggelam ke dalam perut bayi tersebut. Akhirnya sarung itu masuk seluruhnya ke dalam perut Jabang Tutuka. Kegelisahan Dewi Arimbi sungguh tak terbayangkan. Para saksi tidak berdaya. Satu-satunya hiburan bagi mereka adalah doa dalam hati. Tangisan Jabang Tutuka dan isak tangis Dewi Arimbi menusuk hati Bratasena. Tiba-tiba muncullah Batara Narada yang datang melihat Jabang Tutuka. Jabang Tutuka ditakdirkan menjadi sosok yang sakti mandraguna, tetap memiliki batasan. Ingatlah baik-baik saat kelak ia menghadapi perang tanding dengan Adipati Karna. Kau harus berhati-hati, sebab hanya senjata konta milik Karna yang dapat membinasakan Jabang Tutuka. Dengan menegaskan bahwa hanya senjata konta milik Karna yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan Jabang Tutuka. Waktu berlalu dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Jabang Tutuka, bayi Tutuka, telah tumbuh besar dan kini bisa berjalan dengan kelincahan yang luar biasa. Semua orang terhibur dengan kelucuan Jabang Tutuka. Batara Narada, Dewa Laut, mempunyai kebiasaan muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Suatu hari, ketika Jabang Tutuka sedang bermain dengan ayahnya, Batara Narada muncul di hadapannya. Batara Narada mengatakan bahwa sudah waktunya Jabang Tutuka memulai misi. Kata-kata ini mengejutkan Bratasena yang menanyakan maksudnya. Batara Narada menjelaskan, dirinya ditugaskan meminjam Jabang Tutuka untuk membantu para dewa mengalahkan Prabu Nagapercona. Dipercaya bahwa tidak ada satupun raja atau bahkan dewa dan hanya Jabang Tutuka yang mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Prabu Nagapercona. Batara Narada meminta izin meminjam Jabang Tutuka untuk menghadapi Prabu Nagapercona. Namun Bratasena sangat marah dengan kehendak Tuhan dan menolak membiarkan putranya dijadikan korban. Saya tidak mau bahwa anak saya akan digunakan sebagai tumbal. Secara kebetulan, Batara Kresna, dewa lainnya, datang mengunjungi Jabang Tutuka. Batara Kresna ditunjuk sebagai mediator dalam situasi pelik ini. Bahwa semua di dunia ini telah diatur oleh Sang Pencipta, karena mereka semua mendapatkan titipan untuk membina dan menjaga Jabang Tutuka. Sekarang waktunya, para dewata ingin meminjam Jabang Tutuka untuk membasmi keangkara murkaan. Batara Kresna, hamba memahami kehendak dewata. Namun, mengapa Jabang Tutuka harus dipinjam oleh dewata? Tidakkah ia terlalu kecil untuk menghadapi tugas sebesar itu? Wahai Bratasena, ketahuilah, Jabang Tutuka bukanlah anak biasa. Ia adalah titisan kekuatan agung
dikirim untuk menegakkan dharma dan membasmi keangkara murkaan. Para dewata kini memanggilnya karena dunia membutuhkan kekuatan sucinya. Namun ingatlah, ini bukan kepergian selamanya, melainkan bagian dari tugas sucinya. Jika itu kehendak Yang Maha Kuasa, hamba hanya bisa pasrah. Namun, bagaimana jika ia menghadapi bahaya? Kalau Jabang Tutuka terluka, saya akan menyerang Suralaya. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh keberanian terdengar. Jabang Tutuka yang sejak tadi diam berbicara dengan nada penuh semangat. Ayahanda, jangan khawatir. Aku ingin menjadi pahlawan. Jika para dewata membutuhkan bantuanku untuk membasmi keangkara murkaan, maka aku siap menjalankan tugas itu. Aku ingin melindungi semua orang. Akhirnya putranya bersedia membantu para dewa demi kebaikan yang lebih besar. Bratasena melepaskan Jabang Tutuka. Sementara itu, pasukan Prabu Naga Percona dan pasukannya telah mengepung selama tangkep, berusaha mendobrak pintu benteng. Namun, pintu tersebut terbukti terlalu kuat dan Raja Naga Percona harus menanggung kedatangan para dewa. Raja Naga Percona yang terkenal tidak sabar menantikan kutukan para dewa. Tiba-tiba, Hei, Prabu Naga Percona, engkau Raja Ular yang congkak. Adakah keberanianmu hanya sebutan belaka? Datanglah ke sini, tunjukkan kebesaranmu kalau memang kau layak menjadi penguasa. Siapa berani menantangku? Bahkan dewata bergetar mendengar namaku. Akan kubuktikan bahwa aku adalah raja yang tiada tanding. dengan rasa penasaran dan amarah, Prabu Naga Percona mendekati batu besar yang menjadi sumber suara. Namun, ketika ia tiba, tak ada siapapun di sana. Ia memeriksa sekeliling, tetapi tak menemukan apa-apa. Saat ia bersiap untuk pergi, suara itu terdengar lagi dari balik batu gunung yang lain. Prabu Naga Percona, kau terlalu lamban untuk bisa menghadapiku. Beginikah kemampuan Raja Ular yang diagung-agungkan? Prabu Naga Percona segera menuju batu gunung yang lain. Langkahnya penuh amarah. Namun, seperti sebelumnya, ia tak menemukan siapapun. Hal ini terus berulang. Setiap kali ia mendekati sumber suara, tantangan itu berpindah ke tempat lain. Prabu Naga Percona semakin marah, tetapi juga mulai kelelahan. Akhirnya, setelah mengejar suara itu berkali-kali, ia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat ia duduk di atas sebuah batu besar untuk mengatur napas, terdengar lagi suara yang sama. Kali ini di dekatnya, ia memandang ke arah suara dan melihat sosok kecil berdiri dengan gagah, menatapnya dengan penuh keberanian. Siapa engkau, bocah kecil? Beraninya kau menantangku, Prabu Naga Percona, raja yang disegani oleh kawan maupun lawan. Akulah Jabang Tutuka, titisan kekuatan dewata. Aku yang telah membuatmu berlari ke sana kemari. Kini aku berdiri di hadapanmu, siap membuktikan bahwa keangkuhanmu tak ada artinya di hadapanku. Raja Naga Percona terheran-heran saat menyadari sosok itu adalah seorang anak kecil. Sambil mendekati Jabang Tutuka, tanpa ragu sedikit pun, Prabu Naga Percona dengan sigap mengangkat tongkat raksasanya dan memukul tubuh Jabang Tutuka. Beruntung Jabang Tutuka berhasil menghindari serangan tersebut. Terjadilah kejar-kejaran. Dalam salah satu pertemuan, Jabang Tutuka naik ke bahu Prabu Naga Percona dan merebut mahkota Prabu. Sang raja sigap menangkap Jabang Tutuka dan meremasnya erat-erat. Namun yang mengejutkan, Jabang Tutuka menanggapinya dengan tawa dan cekikikan. Merasa terhibur dengan situasi tersebut. Sadar usahanya sia-sia, Prabu Naga Percona melemparkan Jabang Tutuka ke atas batu, berniat mengakhiri hidupnya. Namun Jabang Tutuka kembali berhasil lepas dari genggaman Prabu Naga Percona. Pertempuran berlanjut dengan semangat baru. Raja Naga Percona mengejar Jabang Tutuka secara membabi buta, sedangkan Jabang Tutuka dengan sigap menghindari serangannya. Kelincahan Jabang Tutuka begitu luar biasa, sehingga saat melakukan pengejaran, Prabu Naga Percona menghantam batu hingga salah satu giginya copot. Sebagai balasannya, Jabang Tutuka melemparkan batu ke wajah Prabu Naga Percona
sehingga mengakibatkan mata kirinya bengkak. Meski lukanya ringan, Raja Naga Percona merasa terhina dengan penderitaan yang dialaminya. Segera ia mengeluarkan mantra yang mampu membutakan Jabang Tutuka. Jabang Tutuka langsung dibutakan, namun ia pantang menyerah dan terus berjuang. Namun, kebutaannya terbukti menjadi kejatuhannya. Satu pukulan mendarat di kepalanya, dan Prabu Naga Percona meraih tubuhnya dan membantingnya ke batu runcing. Jabang Tutuka meninggal karena luka-lukanya. Dalam persembunyiannya, Batara Narada menyaksikan pertarungan mereka dan sangat resah melihat Jabang Tutuka sekarat karena penyiksaan. Setelah Prabu Naga Percona meninggalkan tubuh Jabang Tutuka, muncullah Batara Narada dan menghampirinya. Ia membawa jenazah Jabang Tutuka ke Suralaya, sehingga membuat para dewa kebingungan dan malu. Mereka takut Bratasena mengetahui kejadian yang menimpa putranya dan melancarkan serangan ke Suralaya. Akhirnya para dewa sepakat untuk meminta nasihat kepada Batara Guru. Batara Guru menjelaskan bahwa ia akan meminta kepada Yang Esa agar Jabang Tutuka dapat dihidupkan kembali. Wahai para dewata, kepergian Jabang Tutuka adalah kehilangan besar bagi kita semua. Namun, tugasnya di dunia belum selesai. Aku akan memohon kepada Yang Maha Esa agar Jabang Tutuka dihidupkan kembali dalam kedewasaannya. Namun, itu saja tidak cukup. Ia harus dipersakti dan ditempa untuk menjadi satria yang mampu menaklukkan Prabu Naga Percona. Jabang Tutuka harus digodok dan digembleng di kawah Candra di Muka, tempat di mana kekuatan tertinggi dapat ditanamkan ke dalam jiwa dan raga. Hanya melalui proses itu, ia akan menjadi satria yang tak terkalahkan. Dengan restu Yang Maha Esa, tubuh Jabang Tutuka yang semula tak bernyawa mulai bergerak. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi dewasa, dengan aura kepahlawanan yang mulai tampak. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat indah, penuh dengan sinar keemasan dan bunga mekar. Di manakah aku? Mengapa tubuhku terasa berbeda? Bukankah tadi aku masih seorang anak kecil? Wahai Jabang Tutuka, tenangkan hatimu. Kau kini berada di Suralaya, kahyangan para dewata. Atas kehendak Yang Maha Esa dan permohonan Batara Guru, kau telah dihidupkan kembali. Dan tubuhmu kini adalah tubuh seorang dewasa. Dan sekarang kamu harus direndam di kawah Candra di Muka. Tak gentar, Jabang Tutuka turun ke dalam lava kemerahan yang mendidih di kawah Candra di Muka. Legenda menyatakan bahwa para dewa telah memasukkan tembaga, timah, kawat, dan bahkan berlian ke dalam kawah. Selain itu, mereka telah membuat godogan sempurna menggunakan baja, dan besi pun dicampurkannya untuk membuat sempurna godogan. Sebuah keajaiban luar biasa terjadi ketika tubuh Jabang Tutuka tumbuh semakin besar dan kuat. Setelah masa transformasi, dia muncul dari kawah, disambut oleh para dewa. Batara Guru kemudian menghadiahkan Jabang Tutuka pakaian yang pantas. Sementara itu, Prabu Naga Percona dengan gigih berusaha mendobrak pintu Suralaya. Tiba-tiba, kepalanya dihantam oleh kekuatan yang tidak terlihat, tidak meninggalkan bekas benturan. Saat dia mengambil langkah lain, sebuah pukulan menghantam pasukannya, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik, takut akan penyerang yang tidak punya bayangan. Akhirnya, Prabu Naga Percona menantang ahli pukulan yang tidak memiliki bayangan untuk melakukan perang yang menentukan. Ahli pukulan tanpa bayangan, jangan bermain denganku. Aku, Prabu Naga Percona, tak pernah gentar menghadapi siapapun, bahkan dewata sekalipun. Datanglah ke sini, dan kita selesaikan ini sekarang juga. Jabang Tutuka muncul di hadapan Raja Naga Percona yang tidak mengenalinya sebagai anak yang telah lama dibunuhnya. Raja Naga Percona memuji pukulannya yang dahsyat dan meminta dibukanya pintu Suralaya. Jabang Tutuka menyetujuinya, namun Jabang Tutuka memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Wahai satria muda, siapa dirimu? Tak pernah aku melihat sosok seperti dirimu, tetapi pukulanmu tadi sungguh dahsyat. Membuka pintu Suralaya, katamu? Baiklah, Prabu Naga Percona, aku akan membantumu. Tetapi
Ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Syarat? Apakah kau mengira aku, Prabu Naga Percona, akan tunduk pada permintaan seorang satria muda sepertimu? Tapi baiklah, katakan apa syaratmu itu? Syaratku sederhana. Pertama, kau harus melucuti semua senjatamu. Kedua, kau harus bersandar pada batu gunung ini. Ketiga, kau harus menutup mata dan mulutmu selama proses ini. Jika kau melanggar salah satu syarat ini, segala usahamu untuk membuka pintu Suralaya akan sia-sia. Hahaha, syaratmu itu aneh. Tetapi aku tidak takut. Aku adalah raja yang sakti mandraguna. Tak perlu senjata untuk melawan siapapun. Baiklah, aku akan melakukannya. Prabu Naga Percona meletakkan senjata-senjatanya ke tanah, lalu bersandar pada batu besar seperti yang diperintahkan. Ia menutup mata dan mulutnya dengan rasa percaya diri. Melihat kesempatan itu, Jabang Tutuka memusatkan seluruh kekuatan yang telah digembleng di kawah Chandra di muka. Dengan keberanian tanpa batas, ia melancarkan rentetan pukulan yang luar biasa ke arah tubuh Prabu Naga Percona. Marah, Raja Naga Percona membalas dengan memukul Jabang Tutuka dalam serangan berikutnya. Jabang Tutuka terbukti sangat lincah, menghindari serangan raja dengan refleks secepat kilat. Akhirnya Raja Naga Percona menggunakan mantra yang digunakannya untuk membutakan Jabang Tutuka. Namun kali ini mantranya tidak efektif, sehingga Jabang Tutuka tidak terluka. Jabang Tutuka mengungkapkan, dulu Raja Naga Percona pernah menggunakan mantra ini untuk membutakan matanya, namun kini sudah kehilangan keampuhannya. Prabu Naga Percona kaget dan tidak percaya mendengar perkataan Jabang Tutuka. Ia tak habis pikir bagaimana Jabang Tutuka yang telah dibunuhnya bisa bertahan dan tumbuh begitu sakti. Prabu Naga Percona yang masih memikirkan masalahnya dipukul oleh Jabang Tutuka dengan satu pukulan dan tendangan deras di dagu dan dadanya. Pengejaran yang terjadi kemudian membuahkan hasil, dan seiring dengan berkecamuknya pertempuran, kekuatan hidup Prabu Naga Percona mulai surut. Dalam gelombang kekuatan terakhir yang dahsyat, Jabang Tutuka mengeluarkan seluruh kekuatannya, melancarkan pukulan fatal yang merenggut nyawa Prabu Naga Percona. Tanpa sepengetahuan Prabu Naga Percona, pertempuran tersebut telah disaksikan oleh para dewa dan rombongan Arjuna. Menyadari pentingnya konflik tersebut, Arjuna dan kawan-kawan ditugaskan mencari berita tentang Jabang Tutuka. Setelah Jabang Tutuka menang, para dewa turun ke medan perang, melimpahkan berkah dan penghargaan kepadanya. Batara Narada menganugerahkan kepada Jabang Tutuka nama Gatot Kaca, Batara Sambo nama Melayang Tengah, Batara Dharma nama panggilan Kancing Jaya, Batara Brahma nama Purabaya, dan Batara Kamajaya nama Satria Pringgandani. Batara Batu memberinya nama Krincing Wesi, Batara Surya nama Arimbisuta, dan Batara Kurewa nama Idralam. Batara Pulandara menganugerahkan kepadanya julukan Bima Putra, dan Batara Indra nama Surya Pringga. Ketika kelompok Raden Arjuna mendekati Jabang Tutuka, mencari nama kesatria yang telah mengalahkan Raden Naga Percona, para dewa turun tangan dan menjelaskan keadaan seputar kemenangan Jabang Tutuka. Jabang Tutuka kemudian terpaksa bersujud di hadapan Raden Arjuna sebagai tanda penyerahan dirinya. Di Pringgandani, Raden Aradea Tamubratasena menyadari kesalahannya dan berusaha mengembalikan senjata konta. Namun, Raden Bratasena yang terkenal dengan sifat kasarnya menjadi murka mendengar permintaan maaf tersebut dan memukuli Raden Aradea secara brutal. Dewi Arimbi yang baik hati turun tangan, mencegah Raden Bratasena menyakiti Raden Aradea karena permintaan maafnya dan ikatan kekeluargaan mereka. Karena marah, Raden Aradea melarikan diri dan senjata konta tetap tidak dikembalikan kepada Raden Bratasena. Pada masa perang Baratayuda, Raden Aradea yang kini dikenal sebagai Adipati Karna menggunakan senjata konta untuk menghancurkan Gatot Kaca. Senjata konta menembus perut Gatot Kaca dan masuk ke sarungnya. Belum puas Raden Bratasena menghajar Raden Aradea, maka dikejarlah Raden Aradea. Tepat di luar istana melihat rombongan Raden Arjuna dan Jabang Tutuka. Pusar Jabang Tutuka diperlihatkan kepada ayahnya. Namun Raden Bratasena tidak mau mengakuinya, sehingga menimbulkan tantangan. Jabang Tutuka meski mau berperang, menghindari konfrontasi langsung dan hanya mengelak dan menangkis pukulan Raden Bratasena karena kemampuan magisnya. Raden Bratasena
yang tak mampu menahan kelincahan dan pertahanan tak tergoyahkan. Raden Bratasena terpaksa harus mengaku kalah. Dalam momen pengakuan tersebut, Raden Bratasena mengakui bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya. Demikianlah kisah penuh perjuangan dan pengorbanan tentang gugurnya Jabang Tutuka dan lahirnya sang kesatria tak terkalahkan Gatotkaca. Dengan tubuh baja yang menyatu dengan pusaka sakti, Gatotkaca menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan pengabdian kepada kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita tentang arti keberanian, tanggung jawab, dan pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Sejarah baru telah dimulai dengan lahirnya Gatotkaca, sang kesatria dari langit yang kelak menjadi pelindung Pandawa dan penjaga keadilan di dunia. Semoga semangatnya terus menginspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan dengan keberanian dan keikhlasan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dukungan dan perhatian Anda menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita penuh makna dari warisan budaya dan sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada sahabat dan keluarga, agar semakin banyak yang mengenal nilai luhur yang terkandung dalam setiap kisah. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Salam budaya.